Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan berceramah mengenai larangan pacaran dalam Islam. Pacaran merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Di Indonesia sendiri, pacaran adalah hal yang dianggap wajar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh di antara laki-laki dan perempuan berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Orang lain yang semuhrim dan seorang wanita dilarang berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis itu pun sudah jelas bahwa hukum pacaran dalam agama Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan jika menjerumus ke arah perzinaan. Diketahui pacaran sendiri merupakan budaya barat yang kemudian ditiru oleh negara-negara lain termasuk negara Indonesia. Di agama Islam sendiri tidak ada landasan Al-Quran dan hadis yang mengajari untuk pacaran. Dalam Islam sesungguhnya memang telah mengatur atau mengajarkan bagaimana menyalurkan fitrah cinta dalam syariatnya. Tapi perlu kita garis bawahi, jika pacaran yang sering dijalani kaum muda merupakan salah satu penyaluran cinta yang salah. Bahkan dianggap salah satu dosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya setan adalah orang ketiga di antara mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya." Hadis riwayat Ahmad. Larangan pacaran dalam Islam dikeluarkan karena pacaran hanya mendatangkan kemudaratan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kalian dekat-dekat dengan zina, karena sesungguhnya zina itu kotor dari sejelek-jeleknya jalan." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Jadi teman-teman, mulai hari ini kita harus tinggalkan yang namanya maksiat. Jangan bikin sesuatu yang Allah mengundang kebenciannya sama kita. Jadi please jangan pacaran. Setuju atau enggak? Yang pacaran putusin. Jangan takut urusan jodoh, tenang saja. Cinta selalu tahu kemana tempat berakhirnya. Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Setuju atau enggak? Seseorang yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan seseorang yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa tugasmu? Jangan sibuk mencari yang terbaik, sibuklah menjadi yang terbaik. Yang paling terpenting yaitu menjaga kesendirian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika pacaran dalam Islam dilarang, lalu apa yang harus kita lakukan? Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidak pernah mengetahui solusi untuk dua orang yang saling mencintai semisal pernikahan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau belum mampu menikah, tahanlah diri dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena itu bagian kebiri."
Hadis riwayat Ibnu Majah. Rupanya larangan pacaran itu ada karena demi kepentingan umat manusia agar bisa lebih menjaga diri, pikiran, nafsu, dan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan mengapa pacaran dilarang dalam Islam. Sekian ceramah saya pada hari ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.